Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang kontinuitas perencanaan aset pada bab 6. Di kelompok saya, dengan saya sendiri, Davin Gliano, kemudian ada Dita Febrianti Korunisa, Maharani Panirung, dan Sylvia Tara. Selanjutnya, pada bab 6 ini kami akan menjelaskan beberapa subtopik. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua contoh perencanaan, yang ketiga analisis kesenjangan sebelum perencanaan, contoh proses perencanaan, dan 5 kapabilitas perencanaan berlanjut. Yang pertama yaitu adalah pengenalan. Tujuannya yang pertama adalah untuk merencanakan penyediaan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah permintaan untuk tipe aset berkelanjut ke masa depan, tetapi barang yang lebih tua memerlukan penggantian dan variasi yang terjadi karena perubahan tingkat permintaan dan perkembangan teknis. Selanjutnya adalah outcome. Yang pertama adalah merencanakan pembelian barang untuk mempertahankan persyaratan kemampuan yang sedang berjalan. Yang kedua adalah menggunakan metode berbasis spreadsheet untuk melakukan perhitungan yang diperlukan dan untuk menggambarkan grafik analisis kesenjangan dan akuisisi biaya. Situasi manajemen aset melibatkan perencanaan untuk kelangsungan sistem aset yang ada yang perannya akan berlanjut ke masa depan. Contohnya seperti suatu bisnis yang selalu berkesinambungan dengan aset mulai dari truk kayu, tiang listrik hingga kapal kargo. Contoh yang pertama adalah armada truk, di mana kesinambungan diperlukan dalam memenuhi tuntutan bisnis, sehingga pembuangan truk tua di akhir masa pakainya dicocokkan dengan perolehan truk baru dengan variasi yang diperlukan untuk mencerminkan bisnis dan perkembangan teknis. Kita juga harus memahami bahwa kita berpegang pada pemasok yang lebih disukai untuk menghindari penyebaran bisnis yang terlalu luas untuk kebutuhan logistik. Jumlah yang dibeli pada satu waktu mungkin melibatkan pertimbangan modal yang tersedia, skala ekonomis, kebijakan pembelian, dan menjaga kisaran jenis peralatan. Namun inilah poin yang relatif bagus dan perlu dimulai dengan proses perencanaan dasar. Selanjutnya, contoh perencanaan, yaitu perusahaan pemasok listrik membeli trafo untuk digunakan di substasiun. Data yang berkaitan dengan ukuran transformator tertentu. Untuk unit biaya akuisisi adalah $800.000 dan biaya pembuangan unit adalah $100.000. Biaya unit ini ditampilkan di baris 2. Jumlah unit yang diperlukan dalam layanan selama 6 tahun ke depan. Nomor ini termasuk ketentuan untuk lokal contingency holdings untuk menutupi kegagalan dalam layanan atau keadaan darurat lainnya. Awalnya ada 108 transformer dalam layanan termasuk contingency lokal dan 10 transformer di toko pusat. Total ada 118 ditampilkan sebagai tahun pertama, yaitu kuantitas yang tersedia. Manajemen senior telah menyatakan bahwa kepemilikan toko pusat harus dikurangi. Jumlah pelepasan transformator selama periode perencanaan telah diperkirakan, memungkinkan untuk pembuangan barang-barang yang ada dan kemungkinan akan kegagalan dalam layanan atau penurunan kondisi ditunjukkan pada pembuangan akhir tahun. Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan pembelian transformer selama periode perencanaan dan memperkirakan kebutuhan dananya. Selanjutnya kita akan mengerjakan di Excel. Untuk menghitung pada kasus ini yaitu unit biaya akuisisi $800.000 dan pembuangan $100.000. Kita sederhanakan menjadi 0,1 pembuangan dan 0,8 akuisisi. Di sini pembuangan diperkecil angkanya, begitupun akuisisi untuk mudah diperhitungkan. Untuk tahun kita selang 7 tahun, jadi tahun pertama, kedua, begitu juga seterusnya sampai tahun ke-7. Dan kebutuhan pelayanan tadi sudah disebutkan 108 dan seterusnya juga sudah ditentukan. Lalu pembuangan akhir tahun yaitu 1 dan untuk tahun selanjutnya juga sudah ditentukan.
Analisis kesenjangan sebelum perencanaan, langkah pertama adalah melakukan analisis kesenjangan prarencana. Analisis ini adalah analisis usaha untuk mengetahui situasi sebelum merencanakan setiap rencana akuisisi atau perubahan lainnya. Selanjutnya kita akan menghitung kuantitas yang tersedia. Untuk menghitung kuantitas yang tersedia, kita menggunakan rumus kebutuhan pelayanan ditambah 10. Kenapa 10? Karena 10 tadi udah transformer dari toko pusat. Selanjutnya ada pre-plan GAP, yaitu kuantitas yang tersedia dikurangi kebutuhan pelayanan. Hasilnya 10. Kuantitas sebelum pembelian, yaitu dari kuantitas yang tersedia, yaitu 118. Celah sebelum pembelian BOY, yaitu rumusnya dari kuantitas sebelum pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan. Hasilnya 10. Perencanaan pembelian BOY masih belum ada karena kebutuhan lebih dari 108, jadi hasilnya 0. Kuantitas setelah pembelian, sebelum pembelian karena tidak ada pembelian, jadi 118. Pembelian kumulatif, hasilnya 0 karena belum ada pembelian pada tahun pertama. Kelebihan perencanaan, dari celah sebelum pembelian, hasilnya 10. Kebutuhan dana yaitu biaya pembuangan, rumusnya yaitu biaya pembuangan 0,1 dikali pembuangan akhir tahun yaitu 1, hasilnya 0,1. Ini kebutuhan dana dari tahun pertama, yaitu hasilnya 0,1 kebutuhan dananya. Selanjutnya kita akan menghitung tahun kedua. Kuantitas yang tersedia pada tahun kedua adalah rumusnya kebutuhan yang tersedia berasal dari kuantitas pada tahun pertama dikurangi pembuangan akhir tahun pertama. Hasilnya 117. Yaitu selanjutnya pre-plan GAP, rumusnya kuantitas yang tersedia tahun kedua dikurangi kebutuhan pelayanan 108. Hasilnya 9. Selanjutnya kuantitas sebelum pembelian sama, tidak ada pembelian, yaitu 117. Jadi sama dengan kuantitas yang tersedia. Selanjutnya celah sebelum pembelian, hasilnya dari pre-plan GAP-nya. Jadi hasilnya 9. Perencanaan pembelian BOY-nya masih 0, karena kuantitas sebelum pembelian masih 116 dan kebutuhan pelayanan 108 masih tersedia. Jadi hasilnya itu 0. Selanjutnya kuantitas setelah pembelian sama dengan kuantitas sebelum pembelian, jadi hasilnya 117. Pembelian kumulatif masih belum ada, jadi hasilnya juga 0. Kelebihan perencanaan yaitu juga 9 dari hasil celah sebelum pembelian. Kebutuhan dana yaitu juga sama rumusnya, yaitu pembuangan 0,1 dikali pembuangan akhir tahun kedua, 12. Jadi hasilnya 1,2 pada tahun kedua, kebutuhan dananya 1,2. Untuk tahun ketiga dihitung oleh teman saya, Febianti. Saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tahun ketiga dan keempat. Kuantitas yang tersedia untuk tahun ketiga didapatkan dari kuantitas tersedia tahun 2 yaitu 117 dikurangi oleh pembuangan akhir tahun kedua yaitu 12 sehingga dihasilkan 105. Kemudian untuk pre-plan gap-nya didapatkan dari kuantitas yang tersedia 105 dikurangi oleh kebutuhan pelayanan 110 sehingga hasilnya minus 5. Kemudian untuk kuantitas sebelum pembelian hasilnya
tetap didapatkan dari kuantitas yang tersedia 105, dan juga celah sebelum pembelian hasilnya juga tetap didapatkan dari pre-plan gap-nya, yaitu minus 5. Karena di sini pre-plan gap-nya minus 5, sehingga perusahaan kami memutuskan untuk membeli trafo dengan kebijakan minimal pembeliannya 10, sehingga perusahaan kami menambah pembelian trafonya 10. Lalu kuantitas setelah pembelian tahun ketiga didapatkan dari kuantitas sebelum pembelian 105 ditambah oleh perencanaan pembelian BOY ini 10 sehingga dihasilkan 115. Untuk pembelian kumulatif didapatkan dari perencanaan pembelian tahun-tahun sebelumnya, sehingga cara menghitungnya yaitu perencanaan pembelian tahun pertama ditambah perencanaan pembelian tahun kedua ditambah juga perencanaan pembelian tahun ketiga, sehingga didapatkan 10. Dan untuk kelebihan perencanaan ini dihasilkan dari kuantitas setelah pembelian yaitu 115 dikurangi oleh kebutuhan pelayanan 110 sehingga dihasilkan 5. Untuk kebutuhan dana didapatkan dari biaya akuisisi 0,8 dikali oleh perencanaan pembelian 10, kemudian ditambah oleh biaya pembuangan 0,1 dikali oleh pembuangan akhir tahun 14, hingga hasilnya 9,4. Kemudian untuk tahun keempat, untuk kuantitas yang tersedia caranya sama, yaitu pengurangan dari 105 dikurangi oleh 14 sehingga hasilnya 91. Kemudian untuk pre-plan gap-nya juga caranya sama, yaitu 91 dikurangi 112 hingga dihasilkan minus 21. Kemudian untuk kuantitas sebelum pembelian tahun keempat, ini dihasilkan dari kuantitas setelah pembelian tahun sebelumnya, yaitu 115 dikurangi pembuangan akhir tahun sebelumnya, yaitu 14, didapatkan 101. Kemudian untuk celah sebelum pembeliannya, didapatkan dari kuantitas sebelum pembelian, yaitu 101 dikurangi kebutuhan pelayanan 112 ini, sehingga hasilnya minus 11. Kemudian, perusahaan memutuskan untuk membeli trafo juga untuk menutupi kebutuhan pelayanan ini, sehingga perusahaan memutuskan untuk membeli 11 trafo. Kenapa 11? Karena untuk menutupi celah sebelum pembelian ini, celah sebelum pembeliannya 11, sehingga perusahaan memutuskan untuk membeli 11. Kemudian kuantitas setelah pembeliannya didapatkan dari 101 tambah perencanaan pembelian, hingga hasilnya 112. Pembelian kumulatif didapatkan dari penjumlahan dari perencanaan tahun-tahun sebelumnya, sama seperti tahun sebelumnya juga cara menghitungnya, yaitu perencanaan pembelian tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga dan tahun keempat hingga didapatkan 21. Pada tahun ini perusahaan tidak ada kelebihan perencanaan. Lalu untuk kebutuhan dana didapatkan dari biaya akuisisi 0,8 kali oleh perencanaan pembelian yaitu 11 ditambah biaya pembuangan 0,1 dikali pembuangan akhir tahun yaitu 10 sehingga hasilnya 9,8. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada tahun kelima, keenam, dan ketujuh. Pada kuantitas yang tersedia di tahun kelima, yaitu sama dengan
kuantitas yang tersedia pada tahun keempat dikurangi dengan pembuangan akhir tahun pada tahun keempat. Hasilnya 81. Begitu juga di tahun ke-6 dan ke-7. Saya geser seperti ini saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya pre-plan gap-nya yaitu sama dengan dari kuantitas yang tersedia pada tahun kelima dikurangi dengan kebutuhan pelayanan pada tahun kelima. Hasilnya min 33. Nah, pada tahun ke-6 dan ke-7 juga sama ya teman-teman, jadi saya geser saja. Nah, selanjutnya kuantitas sebelum pembelian yaitu sama dengan kuantitas setelah pembelian di tahun keempat dikurangi dengan pembuangan akhir tahun di tahun keempat. Hasilnya 102. Selanjutnya, celah sebelum pembelian yaitu kuantitas sebelum pembelian di tahun kelima dikurangi dengan kebutuhan pelayanan di tahun kelima. Hasilnya negatif 12. Nah, untuk perencanaan pembeliannya yaitu 12 agar menutupi dari celah sebelum pembelian. Kuantitas setelah pembeliannya yaitu dari kuantitas sebelum pembelian ditambah dengan perencanaan pembeliannya di tahun kelima. Hasilnya 114. Kemudian pembelian kumulatifnya ini hasil jumlah dari perencanaan pembelian. Kemudian kelebihan perencanaannya yaitu kuantitas setelah pembelian dikurangi dengan kebutuhan pelayanan. Nah, kelebihan perencanaan pada tahun kelima itu 0. Selanjutnya kebutuhan dananya di tahun kelima sama dengan akuisisi 0,8 dikali dengan dikali dengan perencanaan pembeliannya tahun kelima, lalu ditambah dengan pembuangan 0,1 dikali dengan pembuangan akhir tahun di tahun kelima. Hasilnya 10,1. Selanjutnya di tahun ke-6 kuantitas sebelum pembeliannya yaitu kuantitas setelah pembelian dikurangi dengan pembuangan akhir tahun di tahun sebelumnya, tahun kelima. Itu celah sebelum pembeliannya yaitu kuantitas sebelum pembelian dikurangi dengan kebutuhan pelayanan. Nah, hasilnya negatif 8. Lalu perencanaan pembeliannya itu 10. Nah, kenapa 10? Karena di perusahaannya ini, di PT-nya ini itu ada kebijakan minimal untuk membeli pembelinya itu ada 10. Jadi di sini kan celah sebelum pembeliannya itu ada negatif 8. Itu kita untuk perencanaan pembeliannya 10. Nah, kalau semisal di sini kan celah sebelum pembelian pada tahun kelima itu min 12. Nah, perencanaannya 12. Kenapa kok 12? Kenapa nggak 10? Nah, karena 10 ini minimalnya, teman-teman. Jadi, kalau celah sebelum pembeliannya itu negatif 12, nah, perencanaan pembeliannya itu juga 12. Jadi, agar menutupi dari celah tersebut, jadi menyesuaikan dari celah tersebut. Pokoknya minimalnya itu dari perusahaan itu 10.
untuk menutupnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kuantitas setelah pembelian yaitu kuantitas sebelum kuantitas setelah pembeliannya yaitu kuantitas sebelum pembelian ditambah dengan perencanaan pembeliannya. Hasilnya 119. Untuk pembelian kumulatifnya yaitu sama dengan penjumlahannya dari perencanaan ya teman-teman. Lalu untuk kelebihan perencanaannya itu 119 dikurangi dengan 17. Untuk kelebihan perencanaannya yaitu 2. Dan kebutuhan dananya yaitu akuisisi dikali dengan perencanaannya lalu ditambah pembuangannya dikali dengan pembuangan akhir tahun. Lalu untuk yang pada tahun ke-7 ini sama semua ya teman-teman untuk rumusnya. Sama dengan 119 dikurang 100. Selanjutnya untuk celah sebelum pembelian, kuantitas sebelum pembelian dikurangi dengan kebutuhan pelayanan. Nah, untuk perencanaannya yaitu sama 10 karena minimal untuk pembeliannya itu 10. Selanjutnya kuantitas setelah pembeliannya yaitu kuantitas sebelum pembelian ditambah dengan perencanaan pembelian. Hasilnya 128. Untuk pembelian kumulatifnya ini hasil penjumlahan dari perencanaan. Untuk kelebihan perencanaannya, kuantitas setelah pembelian dikurangi dengan kebutuhan pelayanan pada tahun ke-7. Dengan 8. Lalu untuk kebutuhan dananya yaitu 0,8 akuisisinya dikali dengan perencanaan pembeliannya, lalu ditambah pembuangan dikali dengan pembuangan akhir tahun. Seperti ini. Untuk kebutuhan dananya ini pada tahun ke-6 itu $8.100.000. Sama. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi sampai sini. Kemudian silahkan berikan komentar pada live chat dengan memberikan emoticon tersenyum.
Oke teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan contoh kasus yang kami buat, yaitu pada PT Skarsari bergerak pada bidang penyediaan kendaraan multimotor. Perusahaan saat ini memiliki 125 kendaraan. Kendaraan tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai pembuangan per unitnya adalah 50 juta. Kendaraan baru mempunyai harga 300 juta dan perusahaan mempunyai kebijakan tiap tahun hanya membeli sekitar 15 unit. Oke, pada akuisisi diperoleh 3, yang mana didapat dari harga mobil malam yang baru sekitar 300 juta, lalu dibagi 100 juta, hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk pembuangan diperoleh dari nilai pembuangan senilai 50 juta dibagi 100 juta dengan hasil 0,5. Untuk tahun perencanaan, kami mengambil tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dan untuk kebutuhan pelayanan, di tahun pertama ada 110 unit, tahun kedua 130 unit, di tahun ketiga ada 100 unit, di tahun keempat 100 unit, dan di tahun kelima adalah 115 unit. Dan untuk pembuangan akhir tahunnya, di tahun pertama ada 10 unit, tahun kedua 5 unit, di tahun ketiga 10 unit, di tahun keempat 12 unit, dan di tahun kelima 12 unit. Jadi teman-teman, untuk tabel yang saya beri warna biru ini adalah data yang tersedia untuk melakukan perhitungan dari proses perencanaan PT Skarsari. Nah, untuk kuantitas yang tersedia di tahun pertama adalah 125 unit ya, yang mana didapat dari unit yang tersedia pada perusahaan kami. Sehingga pada pre-plan GAP atau kesenjangan sebelum perencanaan sama dengan 125 dikurangi 110, hasilnya adalah 15. Nah, jika hasilnya 15 atau positif, jika hasilnya positif, secara otomatis memenuhi kuantitas pelayanan, sedangkan jika hasilnya negatif, maka PT Skarsari tidak memenuhi kuantitas pelayanan. Lalu untuk kuantitas sebelum pembelian, diperoleh dari kuantitas yang tersedia. Mengapa sama? Karena kita tidak melakukan pembelian, sehingga celah pembelian diperoleh dari 125 dikurangi 110. Hasilnya adalah 15. Nah, setelah pembelian sama dengan pre-plan GAP ya, teman-teman. Nah, karena hasilnya positif yang mana memenuhi kuantitas pelayanan, maka terjadilah kelebihan kapasitas sehingga kita tidak merencanakan pembelian di tahun ini, sehingga pada perencanaan pembelian kita isi ulang. Nah, lalu untuk kuantitas setelah pembelian diperoleh dari kuantitas sebelum pembelian ditambahkan perencanaan pembelian. Hasilnya adalah 125. Lalu pembelian kumulatif. Pembelian kumulatif ini adalah jumlah dari perencanaan pembelian. Nah, karena memang di tahun pertamanya 0, maka ini juga diisinya. Selanjutnya adalah kelebihan perencanaan yang diperoleh dari kuantitas setelah pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan. Hasilnya adalah 15. Nah, untuk kelebihan dana sendiri, karena kita tidak melakukan pembelian, sehingga kita fokus pada pembuangan yaitu 0,5 dikalikan dengan pembuangan akhir tahun. Nah, hasilnya adalah 5. 5 ini yang dimaksud adalah 500 juta ya teman-teman. Nah, lanjut. Lalu untuk kuantitas yang tersedia di tahun kedua diperoleh dari kuantitas yang tersedia dikurangi pembuangan akhir pada tahun pertama. Hasilnya adalah 115. Kemudian untuk pre-plan GAP diperoleh dari kuantitas yang tersedia dikurangi kebutuhan pelayanan. Hasilnya adalah minus 15. Karena hasilnya negatif, maka PT Skarsari tidak memenuhi kuantitas pelayanan. Lalu untuk kuantitas sebelum pembelian itu diperoleh dari kuantitas setelah pembelian
dikurangi pembuangan akhir tahun pada tahun pertama, semua 115. Nah, lalu untuk celah sebelum pembelian ini didapat dari kuantitas sebelum pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan. Ini hasilnya minus 15. Yang mana jika hasilnya negatif, maka PP Sekarsari tidak memenuhi kebutuhan pelayanan, sehingga kita harus melakukan pembelian sebanyak 15 unit. Nah, mengapa 15 unit? Dikarenakan perusahaan sendiri memang telah memiliki kebijakan untuk membeli 15 unit per tahunnya. Kemudian untuk kuantitas setelah pembelian ini diperoleh dari kuantitas sebelum pembelian, ditambah perencanaan pembelian. Hasilnya adalah 130. Lanjut, untuk pembelian kumulatif bisa didapatkan dari perencanaan pembelian di tahun pertama, ditambah perencanaan pembelian pada tahun kedua. Hasilnya adalah 15. Selanjutnya, kelebihan perencanaan diperoleh dari kuantitas setelah pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan. Hasilnya adalah 0. Lalu untuk kebutuhan dana sendiri diperoleh dari akuisisi dikalikan perencanaan pembelian. Nah, hasilnya adalah 45, yang mana yang dimaksud adalah 4,5 miliar. Untuk perencanaan pada tahun ketiga sampai ke tahun kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pada tahun ketiga, yaitu untuk melanjutkan kuantitas yang tersedia pada tahun ketiga dengan cara kuantitas yang tersedia pada tahun kedua, yaitu 15, dikurangi pembangunan tahun pada tahun kedua, yaitu menghasilkan 110. Kemudian untuk mengerjakan perubahan gap dengan cara kuantitas tahun tersedia pada tahun ketiga dikurangi kebutuhan pelayanan. Untuk kebutuhan kuantitas sebelum pembelian tetap 125. Untuk mengusahakan celah sebelum pembelian, yaitu dari hasil kuantitas sebelum pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan 25. Untuk perencanaan pembelian itu adalah 0, dikarenakan hasil yang positif jadi tidak ada penambahan trafo. Kemudian untuk kuantitas setelah pembelian, yaitu didapatkan dari kuantitas sebelum pembelian pada tahun ketiga ditambah perencanaan pembelian pada tahun ketiga, yaitu hasilnya 125. Kemudian pembelian kuantitas kumulatif didapat dari penjumlahan perencanaan pembelian tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama dan tahun kedua, dengan hasil 15. Kemudian untuk mengucapkan kelebihan perencanaan, yaitu dengan cara kuantitas setelah pembelian dikurangi kebutuhan pelayanan dengan hasilnya 25. Untuk mengucapkan kebutuhan dana karena tahun ini ada pembelian, yaitu dengan cara biaya akuisisi dikali dengan perencanaan pembelian ditambah biaya pembuangan
dikalikan dengan pembuangan akhir tahun. Dengan hasilnya 5. Kemudian untuk mengujikan tahun selanjutnya, yaitu tahun keempat dan tahun kelima, yaitu menggunakan cara yang sama seperti yang pada di layar subscribe. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapabilitas perencanaan berlanjut yang harus dipahami bahwa proses yang diuraikan dalam bab ini merupakan pendekatan dasar untuk perencanaan persyaratan peralatan utama, dan dalam praktiknya sejumlah pekerjaan tambahan akan diperlukan dalam perencanaan untuk kelangsungan kapabilitas total yang terlibat dalam pelestarian aset. Setelah menetapkan persyaratan utama aset, kami terus merencanakan elemen-elemen terkait dari kapabilitas, dan ini menyebabkan umpan balik ke dalam perencanaan utama. Dan presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat ya untuk kita semua. If you have any questions, drop your question through WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.